Di samping gue ini adalah 3 generasi Vespa Sprint, mulai dari Sprint S, Sprint Latin, dan juga Sprint Veloz. Dari garasi Gun Scooter X Papacuan, Mas Put di sini bakal membahas 3 generasi Vespa Sprint di usia berapa kalian tahu? Di samping gue ini adalah Vespa Sprint S, Vespa Sprint generasi pertama. Vespa ini diproduksi dari tahun 66 sampai 67. Kenapa disebutnya Vespa Sprint S sama orang-orang Indonesia? Ya karena kalau kalian perhatiin emblem depannya ini tuh tulisannya Vespa S. S-nya berarti Sprint. Dan ada perbedaan Vespa Sprint S dengan Vespa Sprint yang lain. Vespa Sprint S ini masih menggunakan logo pecoret pada bagian depan dan speedometernya. Dan kalau nggak salah di bagian crankcase-nya juga masih tertulis pecoret. Motor tahun 60-an rata-rata masih menggunakan emblem ini, termasuk Vespa Sprint S ini. Pada generasi pertama Sprint S ini, itu punya sedikit perbedaan menaruh lokasi nomor rangka nih. Kalau motor-motor kalian, motor-motor tahun 70-an sampai tahun 90-an, kalian tahu nomor rangka itu ada di sebelah kanan. Sedangkan Vespa Sprint S, sama seperti motor-motor tahun 60-an, VBB dan VNB juga rata-rata nomor rangkanya ada di sini. Kalau kalian tahu, nomor rangkanya itu ada di bawah sini. Sama seperti VBB dan VNB. Cuma kalau untuk di generasi kedua dan generasi ketiga, itu udah di sebelah kanan. Beralih ke bagian atas, Vespa Sprint S ini punya jenis kepala berjenis jenong. Rata-rata orang Indonesia menyebutnya stang ini dengan stang jenong. Dan stang jenong itu pasti berkolaborasi dengan speedometer kerang. Speedometer kerang ini pada Vespa Sprint S itu menggunakan emblem pecoret. Dan angka-angka yang tertulis di sini juga angka-angka ganjil dari 0 sampai 110. Kalau di Vespa generasi selanjutnya itu udah maksimal di 120 km per jam. Pada Vespa Sprint S, emblem di bagian belakang ini tertulis Vespa Sprint, bertuliskan Latin gitu. Berbeda dengan Sprint Latin yang tertulis itu cuma 150 Sprint. Vespa Sprint Latin ini diproduksi dari tahun 1968 sampai tahun 1974. Dan pada bagian depan ada sedikit yang berbeda nih. Vespa Sprint Latin dan juga Sprint S itu punya list yang ada di bagian spakbor depan. Sedangkan Vespa Sprint Veloz itu udah nggak lagi pakai list depan ini. Dan juga bagian jenggernya nih. Vespa Sprint itu masih punya jengger yang bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak jambul gitu. Sedangkan kalau misalnya Sprint Veloz itu menggunakan jengger yang kotak panjang gitu. Sprint Latin tuh masih menggunakan batok yang sama nih sama Vespa Sprint S. Masih sama-sama menggunakan batok jenong. Tapi yang berbeda adalah speedometernya. Speedometer Sprint Latin itu sudah menggunakan speedometer berjenis Chung. Logonya tuh Chung di situ. Sebenarnya ini nggak kelihatan karena udah mulai menghilang. Dan top speednya sudah sampai 120 km per jam. Kalau kita ngomongin secara mesin, dua motor ini tuh punya mesin yang sama, 150 cc 4 speed yang menghasilkan tenaga 7,1 horsepower, dan tenaga tersebut dialirkan melalui gearbox 4 speed yang bisa berlari dengan kecepatan maksimal sampai 110 km per jam aja. Sedangkan Vespa Sprint Veloz itu punya mesin yang sedikit berbeda nih. Untuk Vespa Sprint S dan juga Sprint Latin, karbunya itu masih menggunakan karbu 2017. Sedangkan Vespa Sprint Veloz sudah menggunakan karbu berukuran 2020. Makanya Sprint Veloz bentuk bloknya juga sedikit berbeda. Dan Sprint Veloz bisa menghasilkan tenaga sampai 8 horsepower. Lumayan, beda 0,9 horsepower ketimbang dua generasi sebelumnya. Dan Vespa Sprint Veloz itu mengklaim bisa berlari sampai 120 sampai 130 km per jam. Katanya, kalau motor itu sehat. Ngomongin generasi Vespa Sprint yang terakhir, generasi Vespa Sprint Veloz. Sprint itu artinya berlari, Veloz itu cepat. Berlari cepat. Sama seperti tagline-nya, Sprint Veloz berlari cepat. Motor ini memang sudah mungkin generasi penyempurnaan kali ya dari dua generasi sebelumnya. Motor ini bisa berlari lebih cepat daripada dua generasi sebelumnya.
Dan motor ini juga memiliki mesin dengan catatan horsepower yang sedikit lebih besar, 0,9 horsepower lebih besar daripada dua generasi sebelumnya. Vespa Sprint Veloz ini diproduksi dari tahun 1969 sampai tahun 1977-78. Di Indonesia sendiri, semua Sprint Veloz ini nggak semuanya itu punya kepala bagol atau kepala bulat kayak gini. Ada beberapa Sprint Veloz yang menggunakan kepala kotak atau orang Indonesia menyebutnya kepala asbak. Yes, kepala asbak itu konon katanya cuma bisa kalian cari di daerah Indonesia. Karena kepala asbak itu didesain oleh PT dan Motor Vespa Indonesia dan hanya milik Indonesia saja. Katanya. Benar atau tidak boleh ditulis di kolom komentar. Jadi Vespa Sprint Veloz ini tuh udah banyak perubahan dari dua generasi sebelumnya. Dari segi bentuk, Vespa Sprint Veloz itu jenggernya udah berbeda. Kayak gue bilang tadi, jenggernya itu udah bentuk kotak. Emblem di tengahnya juga udah berbeda, menggunakan emblem Vespa berjenis balok kali ya. Jadi emblemnya tuh kotak gitu, bertuliskan Vespa. Dan Vespa Sprint Veloz juga menggunakan logo cung pada bagian dadanya. Dan ini Vespa Sprint Veloz yang masih menggunakan kerkas kecil, tapi ada Vespa Sprint Veloz yang sudah menggunakan kerkas besar. Biasanya Sprint Veloz di era tahun 77, 78, 79 itu sudah menggunakan kerkas besar gitu. Kalau kalian pernah lihat Sprint bagol pasti tahu bentuk kepalanya. Orang Indonesia menyebutnya dengan kepala bagol karena ya memang kepalanya bulat dan besar kayak gini nih. Dan Sprint bagol itu punya beberapa ciri-ciri. Salah satunya adalah ada titik di kepala ini sebagai indikator kalau kita mau lihat lampu depan kita itu nyala apa enggak. Dan dia menggunakan speedometer kecil kayak gini nih. Sprint bagol berkepala bagol dan juga Sprint Veloz berkepala asbak tuh punya speedometer yang sama. Tapi ada yang bilang Sprint bagol itu speedometernya hitam, Sprint kotak speedometernya putih. Gue juga nggak begitu paham sih bedanya apa. Tapi speedometer yang terpasang di motor gue, Letia Sprint bagol itu speedometernya warna hitam. Dan itu bisa berlari sampai 120 km per jam juga nih di sininya. Dan satu lagi nih, kepala bagol original itu katanya ada kodenya di belakang sini. Ada yang bilang kode 2A, kode 2B, ada juga yang kodenya itu cung. Nah, kira-kira Sprint bagol kalian logonya apa nih? Tulis di kolom komentar. Dan Sprint bagol ini cukup kontroversial di Indonesia. Karena ada yang bilang kalau misalnya kepalanya itu kodenya 2A itu dari Itali. Ada yang bilang kode cung itu buatan Indonesia. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Kalau kalian tahu boleh nih ditulis di kolom komentar. Dan ada pula isu yang menyebar, katanya kalau kalian punya Sprint bagol 74, 75, 76, kalian bisa tahu rasanya kepala bagol 74 itu bentuknya berbeda dengan kepala bagol tahun 75, begitu pula bagol 76. Jadi setiap tahun tuh katanya Sprint bagol bentuk kepalanya berbeda. Bener apa enggak? Ini gue nanya nih, kira-kira kalian ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh ditulis di kolom komentar sekarang juga. Pada generasi Sprint bagol tuh udah menggunakan stop lamp kayak gini nih, stop lamp yang ada topinya. Orang bilangnya stop lamp pad gitu, bentuknya kotak ada topinya. Oh ya, di bagian belakangnya juga Vespa Sprint Veloz itu bertuliskan 150 Sprint V. Berbeda dengan Vespa Sprint Latin, ini tuh speedometernya bentuk segitiga kali ya, apa sih ini trapesium kayak gini. Dan pada bagian belakang itu tertulis 150 Sprint. Sebenarnya di beberapa negara itu Vespa Sprint juga ada yang tertulis 150 Sprint Veloz di sini bertuliskan Latin. Tapi entah kenapa generasi itu kayaknya nggak masuk ke Indonesia, atau ada yang masuk tapi gue nggak tahu. Jadi tulisannya tuh Latin juga, tapi itu Sprint Veloz. Nah, begitu kurang lebih penjelasan 3 generasi dari Vespa Sprint. Sprint S, Sprint Latin, dan juga Sprint Veloz. Mungkin ada beberapa informasi yang kurang gue jelaskan ke kalian. Boleh kalian tulis di kolom komentar kalau ada informasi tambahan buat melengkapi informasi ke yang nonton. Dan buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya nih, biar kalian tahu konten-konten apa yang bakalan gue upload ke depannya ke kanal YouTube gue. Dari garasi Gun Scooter X Papacuan,
Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye.